وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله أكبر الله أكبر حي على الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli salam ma'mul wa salasahan zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadratir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram summa sahabah al qarabah summa ila arwahi jamil awliya was salihin wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila ruhi kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali summa ila ruhi kutubil ahwal Abi Yazid al-Bustami summa ila ruhi Syekh kutubil maqam Syekh Syekh Abdul Qadir Jailani summa ila ruhi Syekh Muhammad ibn Abdul Karim As-Samman al-Madani summa ila ruhi khalifatihi Syekhina wa jaddina wa Maulana Muhammad Arsyad ibn Abdullah Kalambayan summa ila ruhi Syekh Abdul Samad al-Palimbani summa ila ruhi Ustazina Ahmad ibn Zamzam summa ila arwahi walidina masyayikhina wa usulihim wa furu'ihim بأن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة ويؤلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمن وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي بسر الفاتحة إلى حضرة النبي. يا كما A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lagi tersebut di dalam hadis yang sahih, anna rajulan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inni alajtu imra'atan fa asabtu minha kulla syai illa al-masisa faqdi alayya bi hukmillahi subhanahu wa ta'ala. Faqala sallallahu alaihi wasallam awama sallaita ma'ana salatul ghadat faqala na'am faqala innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Hadis sahih. Artinya bahwasanya seorang laki-laki berkata bagi Rasulullah SAW. Seorang laki-laki ini melapor kepada Rasulullah atas kesalahannya. Apa kesalahannya? Bahwasanya aku, kata seorang laki-laki, aku pegang akan perempuan, maka terkena daripadanya perempuan itu sekalian suatu tubuhnya, melainkan jima yang tidak aku lakukan akan dia. Maka hukumkan olehmu atasku dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sabda Nabi SAW, adakah tiada engkau sembahyang sertaku akan fardu subuh tadi? Subuh tadi kan berjamaah aja Nabi aku. Maka sembahnya atau jawabnya si sahabat tadi, bahkan ya ulun sembahyang bersatapian. Maka Rasulullah menjawab bahwasanya kebajikan itu menghilangkan segala kejahatan itu. Nah, ini hadis yang kita ambil faedah. Pertama, sahabat pun tidak ada yang terjamin. Sahabat itu tidak masuk walaupun mereka senantiasa di belakangnya Rasulullah SAW. Apalagi nang kayak kita. Ini maksudnya lah bahwa kita ini jangan pernah merasa tidak berdosa setiap hari. Ini sahabat.
Orang yang selalu bersalaman dengan Rasulullah dan salat di belakang Rasulullah. Coba bayangkan. Walaupun bagaimanapun kita banyaknya beribadat, banyak berbuat kebajikan, jangan pernah merasa bersih dari dosa. Karena musuh yang terberat itu ada di dalam tubuh kita. Jangankan itu, kita di dalam salat saja diganggunya. Nah, di sini yang pertama kita ambil bahwa kita jangan pernah merasa bersih dari dosa. Dosa apa? Kalau kita mudah-mudahan jangan terjadi seperti sahabat inilah. Kalau sahabat ini mengadu dengan Rasulullah, menyerahkan diri untuk supaya dihukum kesalahannya ini dengan hukum Allah. Nah, itu yang pertama. Dan hadis ini jangan dipraktikkan. Nah, kalau pembahas salat berjamaah hilang dosa, jangan. Nah, ini cerita bahwa sahabat pun tidak dijamin bisa berbuat salah, itu maksudnya. Ya, kadang-kadang kita ini kan terpengaruh dengan ibadah, terpengaruh dengan kebajikan, terpengaruh dengan bermacam-macam kebajikan, rasa terjamin dari dosa. Itu yang paling berbahaya. Nah, jadi ada kejadian seperti ini, para sahabat ini kan lebih tinggi makamnya dari wali kutub. Karena dia setiap hari berjumpa dengan Rasulullah. Nah, tidak ada yang dijamin dari dosa selama nafsunya masih ada. Cuma mereka ini kan menyerah. Para aulia segera, karena mereka itu mahfuz di sisi Allah, dijaga oleh Allah. Bila ada salah langsung ditegur. Nah, kalau kita beranai, itu bedanya. Nah. Maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa hadha yadullu ala anna ma duna zina min mu'alajatin nisa sagiratun ij'ala salata kafaratan bimuqtada qauli sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khamsu kafaratun lima bainahunna illal kabair. Fa'alal ahwali kulliha yambagi an yuhasiba nafsah kulla yaumin wa yajma'a syai'atihi wa yajtahida fi dab'iha bil hasanat. Jadi Imam Ghazali menjelaskan tentang kedudukan hadis ini, bahwa kita jangan kada sembahyang. Nah, bagaimanapun kondisi keadaan kita, jangan tidak sholat. Karena setiap hari kita ada ditimpa musibah dosa. Apalagi dosa itu dosa besar. Lah, apa dosa besar? Nang kada ingat Allah Ta'ala itu dosa besar. Bila kada ingat Allah Ta'ala berarti ingat orang lain. Nah, apa umumnya orang lain tuh? Artinya, dan adalah hadis yang sahih ini menunjukkan ia atas bahwa yang lain daripada berzina kan dosa besar. Nah, yaitu daripada memegang segala tubuh perempuan itu, yaitu dosa kecil. Tapi mun berandam jadi dosa arti berandam berlanjut. Sok hari ya pulang misalnya, esok itu lain, itu dosa besar. Gana apa? Nah, karena nafsu lah. Termasuk memandang. Lezat memandang nafsu kita lezat. Itu dosa besar jadinya. Karena ada kita berbicara tentang dosa kecil menjadi dosa besar, ada insya Allah. Apa-apa dosa kecil yang menjadi dosa besar. Nah, ini perlu tahu kita. Agar ibadah kita ini jangan hilang nilai-nilai pahalanya. Karena menjadikan Nabi SAW akan sembahyang itu menghapuskan dosa yang kecil, seperti yang diambil daripada sabdanya, sembahyang 5 waktu itu menghapuskan segala dosa yang diperbuat antara tiap-tiap satu daripadanya, melainkan segala dosa yang besar. Maka tiada menghapuskan akan dia dosa besar itu, melainkan dengan bertobat. Nah, oleh karena itu kita bertobat tuh setiap detik dan saat. Bertobat.
Artinya apa? Memohon kepada Allah supaya gawian-gawian dosa besar atau kecil itu ampih tapi kada kawa. Karena ini jadi aktivitas gawian setiap hari setiap sebagaimana kita beribadah. Rajin beribadah, dosa-dosa menyeruput nyawa pada kau masuk surga. Nah, biar sedikit ibadah ikhlas tapi dosa kosong masuk surga. Karena minta ampun terus setiap hari. Nabi itu kan mengatakan dalam hadis, innahu la yughanu ala qalbi, kata Rasulullah, hatta yastaghfirullah fil yaum wal lailah 70 marrah. Sesungguhnya ya Rasulullah telah datang sesuatu kepada hatiku. Sesungguhnya telah datang sesuatu khatar ke dalam hatiku. Khatar, ini bukan dosa lah. Khatar saja. Khatar ternyata bukan mengingat Allah. Maka hatta yastaghfirullah fil yaum wal lailah 70 marrah. Sehingga aku mengucap istighfar setiap hari itu 70 kali. Itu Nabi yang dijamin maksum dari maksiat yang zahir dan yang batin. Seperti itu pernyataan Nabi. Nah, ini contoh saja, Nabi tidak apa-apa. Artinya seperti beliau saja minta ampun. Kalau beliau 70, kita paling tidak 700 kali. Kan bilangan bahasa Arab itu banyak, tidak seperti bilangan bahasa Indonesia. Nah, itu jadi bagusnya Imam Ghazali mengajarkan kita wirid sidin. Nah, istighfar 1000 kali setiap malam Rabu. Nah, jadi kalau sebulan itu 4 kali berarti 4000. Mun kawas saben hari 1000, luar biasa anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka tiada menghapuskan akan dia itu melainkan taubat. Maka berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah, maka atas segala kelakuan sekalian itu sugayanya bahwa seseorang itu menghisap atau menghitung ia akan dirinya itu pada tiap-tiap hari. Nah, ini kita kesimpulannya lah. Jadi Imam Ghazali terus kita mengingat-ingat perilaku kita dari pagi sampai pagi. Berapa kesalahan kita nang jahir, berapa kita nang kada ingat awan Allah Ta'ala. Nah, itu nang kita minta ampuni awan Allah Ta'ala. Karena umur kita yang sudah 60 lebih ini kada ada lagi yang dipikirkan selain daripada mengharap rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Umur kita kada bahabar. Menghisap ia akan dirinya itu pada tiap-tiap hari dan menghimpunkan kejahatannya itu dan bersungguh-sungguh ia di dalam menolakkan segala kejahatan itu dengan membanyakkan berbuat segala kebajikan hingga menghapuskan oleh segala kebajikannya akan segala kejahatannya itu, wallahu alam. Nah, ini jadi pentingnya kita ada wirid supaya ada waktu khusus wirid itu ada kita. Kalau kada ada berarti kita disita oleh waktu dunia. Kalau kita dalam keadaan sibuk, waktu apa yang bisa kita? Paling tidak imbas sembahyang 5 waktu. Itu paling tidak. Itu yang dimaksud khalwat. Nah, kita kada kawa khalwat dulu na kaya bubuhan mereka urusan nang 45 tahun. Arti khalwat apa bahasa kita? Mengosongkan dunia dari di hati hanya Allah. Kalau kita berzikir habis salat tadi, nah ini kita sedang khalwat nih. Lah, kita sedang khalwat tadi habis berdoa, langsung kita baca ini kan kada ingat dunia kita nih. Ini kada ingat dunia, mudah-mudahan nah dengan kita membaca bersama ini kada ingat dunia. Ini khalwat terus. Ini mengingat Allah, mengingat Rasulullah. Ini khalwat namanya. Nah. Faslun fi bayani dzunubi allati tajibu taubatu anha.
Ini suatu pasal pada menyatakan segala dosa yang wajib tobat daripadanya dosa. Ketahui olehmu, hai saudaraku yang berkehendak kemenangan di dalam dunia dan akhirat, bahwasanya dosa itu terbagi atas dua bahagi. Pertama dosa besar namanya, kedua dosa kecil namanya. Adapun dosa yang besar itu yaitu bersalah-salahan ulama akan banyak bilangannya itu. Setengah daripada dosa yang besar yang wajib tobat daripadanya itu dosa yang batin. Nah, jadi di sini kita berbicara dosa batin. Nah, nang ini nang sangat lalai kita perhatikan. Kalau dosa jahil nang dosa besar jelas saja lah. Seperti berzina, menzalim hak orang lain, mengupat, menyakiti perasaan orang. Nang batin ini yang penting kita selalu kontrol setiap hari. Yang tersebut di dalam bahagi yang ketiga daripada kitab Syairus Salikin ini. Yang tersebut di dalam bicara yang membinasakan hati dahulu itu, yaitu amat banyak, tetapi seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah dahulu itu tersimpan atau terkumpul hanya kepada 10 macam, 10 perkara. Jadi diringkas beliau oleh Imam Ghazali. Pertama syarhut ta'ami. Nah, kita kada tahu bahwa makan yang terlalu banyak inilah gemar makan nih. Nah. Pertama syarhut ta'am, yakni sangat gemar kepada membanyakkan makanan. Dosa besar. Bila sudah makanan terus pikirkan adalah yang lain lagi karena kau mengingat Allah. Memikirkan warna-warni kelezatan yang dipikirkan. Kedua, syarhul kalam, yaitu yakni sangat gemar kepada membanyakan berkata-kata, pandir terus. Ketiga, ghadab, yakni kuat benar marah, ada usah sedikit sarik lah. Bini kada usah sedikit sarik, anak usah sarik. Kada kau tersinggung. Padahal orangnya pinarajin dia sembahyang. Tapi penyarikan ini tandanya salatnya tidak diterima. Inya berpikir hanya wajib gugur kewajiban. Karena orang penyarikan itu sumbernya api itu dari jadi setan. Karena ada dalamnya kita bicarakan itu. Keempat, hasad. Ya. Yakni dengki akan manusia. Kada pernah nyaman melihat kawan nyaman. Nak marabuti aja gawian kawan. Nah, ini dengki. Dengki ini Allah Ta'ala gini sarikinya. Lah. Allah Ta'ala menunjuk ke lain sariknya. Allah Ta'ala. Hendaknya nikmatun inya aja. Itu dengki. Kalima bukhlun, pamalar, mati Allah. Yakni kikir dan kasih akan harta. Nah, orang pamalar ini karenanya merasa berusaha, bujur juga itulah. Lapah berusaha karena dengan lapah berusaha lalu merasa memiliki. Itu sebabnya itulah karun. Jadi karun itu sebenarnya sebagai contoh untuk tidak boleh ditiru. Lah. Itu disebut dalam Al-Quran.
Keenam, kasih akan kemegahan dan kebesaran. Hendak serba mewah terus. Penyakit hati nih lah, penyakit hati. Hendak supaya dimuliakan terus. Kebesaran itu kan supaya dipuji, dimuliakan. Ketujuh, kasih akan dunia. Nang kasih akan dunia ini, nang imam maghrib pas aja betimbang gula. Nah, masih berpikir berusaha terus. Pada 12 jam sudah berusaha. Ada dulu orang berpadah on kita di hadapan kita. Wah, rugiam seorang jarang. Hari raya, hari Minggu. Hah? Karena di sini berdagang. Sampai ke itu coba pikirkan. Kada boleh sambatan kita. Lah, orangnya tapandir kita langsung. Artinya hatinya tuh nah ta'alluqan dunia tuh. Ya nang bah maghrib pada manggula tadi. Sampai hari Minggu hari raya, bah rugi apa kau hari Minggu aja. Karena kau berjualan. Nah, tapi mudahan bertobat saja kita. Itu sebagai contoh aja lah. Sebagai contoh mudahan Allah menerima tobat. Mudahan bertobat saja. Nah ini tanda kasih akan dunia. Maka orang kasih dunia ini syirik berpanjangan. Apa syiriknya? Karenanya merasa dunia itu yang mengamankan kehidupannya dunia dan akhirat. Tidak berpegang kepada Allah. Itu bahayanya. Kedelapan, membesarkan diri dan menghinakan manusia. Berarti itu takabur, sombong. Nah, jangan ada di hati kita lah, apapun pangkat kita, apapun kemuliaan kita, jangan pernah memandang orang lain itu hina. Kalau kita memandang hina berarti menghina Allah. Siapa yang hendak hina? Kada. Tapi karena ditakdirkan masing-masing kita, ada yang rendah menurut pandangan manusia, ya kah? Tapi kada tahu hatinya. Nah, contoh seperti Uwais Al-Qarni. Itu aulia, disebut apa? Tabi'in al-kibar. Orangnya mencari makan tempat-tempat sembah. Ternyata orang itu mulia di sisi Allah. Mulia di langit sana. Tapi di dunia hina orangnya. Nah, jadi kita kadang-kadang menyangka orang lah. Nah, orang mencari makan di padang sampah. Jauh mulia dari kita. Kita hari-hari orang merasa mulia saja, ya kan? Merasa punya kelebihan. Inya apa nang dimuliakannya? Mencari makan dia padang sampah. Awes kurna itu taibai anjing mencari makan sama-sama. Ayo, ini orang Yaman sampai hari ini kuburnya ada ketahuan daripada. Tapi Nabi pernah berpesan kepada sahabat kan, Sayyidina Umar dan Ali, kalau kau ketemu dengan Uwais Qarni, kau minta doa sama dia. Sampai ke itu Rasulullah. Nah itu ada menakibnya lah, ada menakib beliau. Gawiannya ini nang jelas jahirnya taat awan mamanya, sangat taat awan ibu. Itu nang zahirnya lah. Jadi jangan pernah kita merasa kecil terhadap manusia apapun bentuknya. Orang gila kah? Jangan juga. Siapa anak gila? Nah ini ujian kita lah, ujian orang-orang sudah dengan Allah ini ujiannya. Setiap dipandang tuh harus memandang sang penciptanya. Jadi Imam Ghazali kalau memandang binatang aja jangan merasa menghina binatang. Itu Imam. Sudah lewat kata kitabnya, lah sudah lewat itu dibaca. Ini latihan hati, inilah ibadah hati. Kalau sudah situ duduknya kada ada lagi kita ini bermusuhan. Ada lagi nang bersarikan. Kalau sudah di situ anaknya kada ada nang diungahkan tuh kada ada. Nang dibanggakan kada ada milik Allah semuanyaan. Ini nang tamandak di otak ini nang benar. Ilmu tamandak di otak, ibadah tamandak di otak, kada di hati hendaknya. Karena di otak itu kada dipandang oleh Allah. Itu dipandang oleh perasaan nafsu kita sendiri. Nang dipandang itu adalah gerakan khatar hati kita benar kepada Allah.
Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum, jar Allah Ta'ala, jar Rasulullah. Yang Allah pandang itu adalah hati kita dan niat kita. Kesembilan, mengherankan dirinya dan disukai ya sebab melihat akan kebajikan yang diperbuatnya itu. Nah, ini berarti ujub orangnya lah. Bila mengherankan ini ujub tuh orangnya. Itu penyakit-penyakit hati. Kesepuluh, riya, yakni berbuat ibadat dengan tiada karena Allah. Tujuannya orang lain. Jadi ada orang beramalan lah karena tujuannya itu kabulnya, lalu mempunyai kelebihan macam-macam, bisa macam-macam. Dan sekalian yang tersebut itu yaitu setengah daripada dosa yang besar di dalam hati yang membinasakan manusia. Tetapi kebanyakan manusia itu lalai daripadanya itu, memperhatikan. Dan sedikit orang yang mengetahui akan dia yang 10 macam tadi, sebab ia tiada bersungguh-sungguh menuntut akan ilmu tasawuf, dan tiada ia menjalani akan dia ilmu tasawuf atau tarikat. Bila belajar tamandak di fikih di tauhid aja kada kawas ini. Nah, karena tauhid dan fikih itu tidak membicarakan tentang hati. Dari karena inilah kata Imam Al-Malik rahimahullah ta'ala, man tafaqqaha wa lam yatasawwab faqad tafassaqa. Artinya barang siapa menuntut ilmu fikih dan tiada ia menuntut ilmu tasawuf, maka sesungguhnya jadi fasik ia. Nah, ini fasik hakikat, fasik batin, bukan fasik zahir. Kalau fasik zahir itu kada sembahyang, kada puasa, itu fasik zahir. Nah, ada fasik batin apa? Pila beribadah, rasa seorang beribadah. Diakui terus gawe nang baik tu nah, rasa seorang. Itu fasik nang di sini maksudnya. Orang ini ahli fikih, ahli tauhid, rajin beribadah, tapi ibadahnya tamandak di otak. Nah, siapa Imam Malik? Gurunya Imam Syafi'i. Ada gampangan. Jadi kita melatih, makanya bagus dibaca ajaran Nabi. Paling tidak siapa yang mengamalkan ini hadis kalau tidak salah, la haula wala quwata 100 kali aja, atau surat Ikhlas 100 kali, itu akan dianugerahkan sifat tidak ada daya dan upah. Nah itu kita latih. Kalau Imam Ghazali kan la haula wala ini malam Senin 1000 kali, la haula wala quwata illa billah. Kita amalkan, mudahan maknanya itu meresuk ke seluruh batin kita, sehingga kita diberi anugerah rasa setiap bekerja itu terasa ditolong Allah, terasa rasa daya kekuatan Allah, dan itu nang dikehendaki bacaan itu. La haula wala quwata illa billahil azim. Setengah jam lah, insyaallah, lebih sedikit. Itu namanya tarikat lah. Bacaan-bacaan yang diajarkan oleh itu tarikat kita. Nah, jadi kita ilmunya ini, tasawuf ini ilmunya kita bacanya nah, supaya mentahkim, mendidik tarikat kita itu menuju Allah itu maksudnya. Bila kadang itu kita amalan itu tujuannya ke awak, ke dunia. Lalu rasa hendak merasa dimuliakan. Nah itu bila kada ada ilmunya. Baca surah Waqiah hendak sugih. Memang kah itu padilatnya. Padahal baca surah Waqiah itu bukan sugih dunia, sugih hati itu maksudnya sebenarnya seperti itu.
Nah, jadi tasawuf itu ilmunya untuk menjaga amalan supaya Allah yang dituju. Jangan ada yang lain. Dan berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah, man laisa lahu nasibun min ilmil qaum yukhafu alaihi su'ul khatimah. Artinya barang siapa tiada baginya bahagian daripada ilmu kaum ya ahli sufi itu, niscaya ditakuti atasnya mati di dalam kejahatan su'ul khatimah. Kenapa tadi? Karena ibadahnya ini inya tarus nang merasa mengaku rasa inya tarus nang awak. Itu su'ul khatimahnya. Sedangkan hadis jelas la haula wala itu hadis Rasulullah. La haula wala quwata. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan daya dan kekuatan Allah. Nah itu kita baca aja tuh. Makanya hendak sembahyang baca la haula wala quwata illa billah. Baca auzubillah astaghfirullah la haula wala. Menyerah dulu kepada Allah. Menyerah Allahu akbar. Setelah Allahu akbar itu sebenarnya kita hilang sudah. Kita panah sebenarnya. Ketika Allahu akbar kita kedada sebenarnya. Bagaimana untuk mendapatkan panah? Bertarikat. Harus banyak amali. Dengan amaliah itu diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lembut hati kita. Contohnya kita, guru kita sekumpul. Di masa kita tahu. Quran pada Kamis, Jumat khatam 30 juz. Salawat 6.000. Setiap malam, setiap hari seperti itu. Pokoknya 24 jam itu 6.000. Itu amalan sidin. Itu nang rutinitas kalau dalam waktu tarikat sidin kadang itu zikir 24.000. Sehitung napas kita 24.000 yang dihitung oleh Imam Ghazali. Allah. Itu napas kita ini 24 jam itu 24.000. Gerakan napas kita. Jadi kada kosong. Mun ingat dunia, ya tadi menjadi dosa besar. Jangan takajud dulu mendengar ini lah. Yang memang kainnya harus kainnya kita. Insya Allah kita jalani aja. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Syekh Abdul Hasan As-Sajali rahmatullah, man lam yatagalgal fi ilmina haja mata musirran 'alal kabair wa huwa lam yash'ur. Artinya barang siapa tiada sungguh-sungguh masuk mengetahui ilmu kami ini, niscaya mati ia padahal mengakali akan beberapa dosa yang besar, padahal tiada ia tahu akan dosa besar itu. Dan setengah daripada dosa besar itu seperti yang dinukil oleh Imam Ghazali rahimahullah di dalam kitab Ihya Ulumuddin daripada kitab Qutul Qulub bagi Syekh Abu Talib Al-Makki rahimahullah, yaitu 17 perkara. Banyak nih di perguruan sidin inilah. Pertama, mensekutukan Allah Ta'ala dengan yang lain di dalam ketuhanan. Dan yang demikian itu hukumnya kufur. Di sini kufur bukan kafir lah, kufur nikmat. Mensekutukan Tuhan itu kita merampas sifat Allah. Kita mengaku hebat. Nikmat yang diberikan Allah akal digunakan untuk mengaku diri hebat, itu kufurnya. Atau alim merasa seorang alim, itu kufurnya, padahal ilmu itu ilmu Allah diberi anugerah. Kedua, mengakalkan atas berbuat maksiat dan jikalau kecil sekalipun
maksiatnya itu. Nah, bila dosa kecil berkekalan, ada sing tobatan rasa nyaman ya maksiatna halus eta menjadi dosa besar. Ketiga, putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Mudahan jangan ada kita lah yang putus asa nih. Ini mau kondisinya waktu yang bagaimana bisa putus asa. Nah, kamu yakan sudah. Kadang mojo dapat. Nah, baik maksiat sama sekali jar. Ya, nah ini putus asa karena baik maksiat sama sekali jar. Apa gunanya kada dapat yang dikehendaki. Itu sama memadahkan Allah Ta'ala kada bisa lagi perbandaran nikmat. Itu maksudnya orang putus asa tuh. Padahal Allah tuh kada pernah kurang perbandaran. Wa huwa yut'imu wa la yut'am dalam Al-Quran sebutkan. Allah itu selalu memberikan rezeki makanan dan bukan dia minta diberi makan. Itu dalam Al-Quran. Ada kalimat itu. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Surah apalah Al-An'am kah? Kada ingat nah. Jadi baca Quran tuh terus tiap hari baca Quran. Sampai kiamat. Ya. Saja tapi lawas bacaan kalau tegang benarnya. Keempat, sentosa ia daripada makar Allah, yakni tiada takut akan siksa Allah Ta'ala dan tiada takut akan nerakanya Allah. Maksiat kada takutan lalu Allah Ta'ala. Oh, nak ada apa? Hah? Jadi ya kalau kenapa jadi ketakutan? Awak sehat, duit banyak. Nah, berarti baandak di awak sehat lah sejaminan, baandak di awak di duit banyak. Jadi syiriknya double. Tapi mudahan di akhir hayat bisa bertobat. Nang kaya membunuh 99 juga nih lah. Jadi kita melihat orang yang maksiat itu jangan sekali-kali menghina, tapi berdoa seperti itu di dalam kitab. Nah, karena itu urusan Allah. Ini maksiat jahir kan nih? Nang santosa ia daripada makar Allah nih maksiat jahir. Makanya dalam Al-Quran itu ada surah apa itu? Surah Al-An'am apa Al-Furqan kah? Apa aminu makrallah? Apakah merasa aman kau dengan makar Allah, siksa Allah? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun, kata Allah. Jangan sekali-kali kamu merasa aman dari makar Allah. Orang yang merasa aman adalah orang yang paling rugi di dunia dan di akhirat. Nyana merasa aman ini karena merasa banyak ibadahnya, karena merasa banyak kebajikannya, itu baru merasa aman. Maka itu ada pertanyaan dan sebuah kitab apa? Man arafallah falam yaskun ilallah. Barang siapa sudah kenal Allah, jangan merasa aman dari makar Allah. Nah itu. Kalau Pak sudah ma'rifah hebat, rasa aman, jangan. Sahabatnya tadi orang dijamin sudah lebih tinggi daripada wali kutub, ya tuh masih terjadi maksiat. Nah, itu yang dijaga. Dan adalah yang empat ini adalah dosa yang besar yang di dalam hati. Nah, yang empat kita baca ini ada hendaknya di dalam hati. Sampai kalau sudah? Ya, mudah-mudahan sampai nampatnya dulu lah. Bagaimana? Kita mandi mutalahi pulanglah. Pentingnya mengikuti kitab ini supaya kita kawal mau ulang. Itu supaya berikit ilmu itu supaya berikit.
Mudah-mudahan apa yang kita baca malam hari ini menjadi ilmu pengetahuan kita, sehingga kita dapat mempraktikkan keseharian kita dengan taufik dan rahmat Allah, pertolongan Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa kita lahir dan batin, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa anak istri kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikal syakirin, min ibadikal sabirin, min ibadikal sadiqin, min ibadikal khaifin, min ibadikal wari'in, min ibadikal mutawadhi'in, min ibadikal khashiin, min ibadikal zahidin, min ibadikal taibin, min ibadikal zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikal salihin, min ibadikal muttaqina bihaqqi hajal majlis birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah. Mat ajan. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله